Merdeka di tahun pembelajaran yang lalu, kita evaluasi apa-apa yang sudah dan apa-apa yang mungkin akan kita mulai. Nanti kita lanjutkan ke hal-hal yang berikutnya. Nah, kami minta kepada Pak Wakil Kurikulum sedikit mengulas tentang kurikulum Merdeka. Itu kami silakan Pak Andreas Kumara menyampaikan ulasannya. Silakan. Terima kasih Pak Rudi selaku Kepala Sekolah atas kesempatan waktunya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan sedikit apa yang sudah kita capai dalam 1 tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak di tahap 2. Jadi terus terang dengan sangat bangga saya menyatakan bahwa sebenarnya di luar ekspektasi saya ya tentang apa yang telah dilakukan Bapak Ibu sekalian untuk tahap permulaan. Luar biasa menurut saya pribadi, sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah penuh inovasi, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan diri melaksanakan kurikulum Merdeka sebagaimana yang telah kita terima pada setiap pembinaan, baik IHT atau komunitas belajar kita, juga dari fasilitator Pak Mahruf Yono, artinya dengan sabar juga beliau. Dan terus terang saya ulang tadi, di luar ekspektasi saya, terutama khusus untuk guru-guru di fase ya, juga wali kelas selaku koordinator P5 begitu antusias dan selalu ingin belajar. Nah, semangat itulah sebenarnya yang kita butuhkan ya. Semangat seperti itu yang kita butuhkan. Dan ini merata, saya nilai merata dari 14 guru, semuanya penuh dengan semangat. Dan saya pun berkeyakinan pada tahun kedua pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti, saya yakin semua permasalahan akan kita bisa pecahkan bersama-sama, dan kita bisa menjadi sekolah penggerak yang benar-benar bisa menggerakkan seluruh kegiatan di dalam kurikulum Merdeka ini. Tentunya dengan pembinaan dari kepala sekolah yang dengan sabar selalu memberikan masukan, bahkan terjun langsung di setiap kegiatan kita. Dan itu saya minta jangan sampai Bapak Ibu jangan sampai kendor semangatnya, tetap semangat, bahkan kalau bisa tambah semangat lagi. Dan saya yakin Bapak Ibu juga merasakan perubahan yang terjadi, walaupun tidak signifikan sekali, tapi saya berkeyakinan juga melebihi dari ekspektasi saya tadi. Dari sekolah lain pun saya yakin kita banyak belajar ke sekolah lain dan itu sangat membantu. Saya ingin memberikan kesempatan pada pembina atau koordinator P5 ini bisa diwakili Bu Yanti menyampaikan apa-apa yang telah dilakukan. Untuk kegiatan P5 di semester 2 ini, kita melaksanakan tema kewirausahaan dengan mengangkat topik menggali potensi daerah melalui wirausaha muda. Nah, itu yang kita angkat. Harapannya ya, kemarin kita mengangkat itu agar kita bisa menumbuhkan sikap yang seharusnya pada pemuda Indonesia untuk ikut serta berperan dalam pembangunan nasional. Nah, jadi harapannya kami sebagai koordinator, setelah mereka melalui kegiatan P5 ini, mereka punya modal untuk berwirausaha, kemudian
kemudian mereka punya sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang usahawan, contohnya visioner, kemudian bertanggung jawab. Itu yang saya nilai kurang sekali dari anak-anak kita selama mereka baru masuk di sekolah ini. Mereka kurang sekali bertanggung jawab, tapi saya lihat ada perkembangannya setelah kita melaksanakan kegiatan P5. Sungguh saya rasa berkurang rasa tidak bertanggung jawabnya mereka. Berkat P5 ini, alhamdulillah dibantu juga oleh kawan-kawan, pada rekan-rekan semua yang sudah membantu melaksanakan kegiatan P5 kita, mensukseskan bersama-sama, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini, terutama dari diri kami sebagai koordinator P5. Tentunya kita tidak bisa mencapai hasil yang seperti sekarang tanpa bantuan dari semua warga sekolah. Yang harus kita perbaiki adalah bimbingan kepada anak-anak, mungkin lebih intensif lagi bimbingan kepada anak-anaknya, kemudian penekanan terhadap karakter anak-anak. Ketika kita membimbing anak-anak, selipkan juga profil pelajar Pancasila yang ingin kita lekatkan ke dirinya mereka. Dan yang saya merasa ada perubahan, mereka sekarang lebih bertanggung jawab walaupun masih diburu-buru, tapi alhamdulillah lebih mending, lebih baik daripada ketika waktu mereka awal masuk di sini. Kemudian yang kedua juga, mereka, kalau menurut saya, dari penilaian saya, mereka sudah mulai bisa bekerja sama dibandingkan waktu awal masuk di sini dulu. Waktu awal masuk di sini dulu luar biasa, Bapak Ibu, anak-anak kita itu sikap irinya luar biasa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang sikap irinya. Mungkin kami juga ingin merefleksi kepada wali kelas yang menangani kelas 10, karena mungkin akan bisa menjadi cerminan atau nanti bisa menjadi teladan bagi calon wali kelas 10 yang akan datang nih. Jadi mungkin kami persilakan pada Ibu Tiwi untuk mewakili wali kelas 10. Di sini saya ingin menyampaikan ya apa yang saya alami selama menjadi wali kelas di kelas 10. Dari kebiasaan mereka di SMP, dan kita mengajak mereka untuk berubah ya, istilahnya itu berubah, baik itu sikap, kelakuan dan adab terhadap guru dan orang tua mungkin. Nah itu sangat sulit sekali untuk menerapkan seperti apa untuk kurikulum yang baru ini yang kita hadapi, ya, terutama yaitu kurikulum Merdeka ini. Nah itu bagi kami karena pertama kali menyandang wali kelas sebagai kurikulum Merdeka ini, yaitu saya rasakan untuk merubah anak ini untuk sikap dan adab terhadap orang tua, terhadap guru ya terutama. Nah itu sangat sulit sekali. Kebiasaan yang di SMP yang terbawa sampai dia memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA, itu kita sangat perlahan merubah kebiasaan yang biasanya mungkin di waktu di SMP itu masih kurang, dan kita harus membenahi keseluruhan. Mungkin itu yang sangat sulit sekali, dan sampai sekarang pun saya rasakan juga masih harus dibenahi lagi, terutama yaitu adab. Nah adab itu yang masih harus kita benahi bersama-sama. Mari kita untuk selalu membimbing dan membina anak-anak ini supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan, itu bisa sedikit demi sedikit itu bisa terlaksana. Itu aja harapan kami untuk kedepannya. Pembelajaran di dalam kelas, apakah anak-anak merasa nyaman, merasa terpenuhi kebutuhannya di dalam kelas dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini? Ya mungkin tidak semua
semuanya guru mempunyai pembelajaran berbasis proyek, mungkin bisa untuk penugasan-penugasan yang lain. Tapi Pak, saya ingin dari salah seorang guru kita mewakili menyampaikan apa-apa kegiatan yang menyenangkan bagi siswa yang sudah dilaksanakan sehingga bisa menjadi pembelajaran atau mungkin juga teladan atau bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan nanti di semester atau di tahun pembelajaran yang akan datang. Saya minta untuk Pak Ahbi untuk berikan gambaran pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Dalam pelajaran geografi itu ada membahas mengenai bentuk permukaan bumi. Ada bentukannya kayak lembah, sungai, gunung, gurun. Di situ saya membahas tentang ada sebuah materi tentang permukaan bumi. Saya cuma menggunakan satu lembar kertas HVS, saya bawa ke kelas. Itu ceritanya di permukaan bumi ada bagian yang melengkung dan ada bagian yang mematah. Kenapa jadi melengkung? Saya contohkan dengan selembar kertas. Kenapa bumi itu ada yang bentuknya melengkung? Kemudian ada juga yang mematah. Kenapa mematah? Karena materinya tidak elastis. Misal kemarin saya coba suruh pakai penggaris, siapa yang mau mengorbankan penggarisnya untuk dipatah-patah? Tapi mereka, sudah Pak, coba contoh yang lain aja. Saya coba mencari kertas itu, saya coba bentukannya yang elastis. Jadi mereka masing-masing saya kasih satu kertas, coba kamu bentukan seperti apa yang kamu bisa tampilkan. Mereka lalu mendorong kertasnya, ada yang bentuknya banyak lekukan-lekukannya, ada yang sedikit. Nah, itu adalah contoh bentuk permukaan bumi yang ada di muka bumi ini. Misal kalau misalnya ada lekukan di tengah, itu namanya lipatan tegak atau lekukan tegak. Ada juga yang mendorong lebih keras sebelah kanan, misal itu kan bentuknya akan menggantung, misal menggantung ke sebelah kanan, atau yang sebelah kiri lebih menonjol, mereka akan menggantung ke sebelah kiri. Mungkin seperti itulah agar mereka lebih mencari analogi yang contoh yang cocok mungkin. Orang guru lagi, bagaimana pengembangan pembelajaran guru melalui PMN, kegiatan apa yang sudah dikerjakan dan apa pekerjaan apa yang ingin dilakukan lagi lebih lanjut. Nanti saya ingin Bapak Ibu guru jangan berhenti membuka PMN-nya Bapak Ibu. Itu biar dipantau untuk perkembangan selanjutnya, terutama yang masih perlu berkembang lebih lanjut. Itu tolong PMN-nya dibuka lagi. Apa yang belum dicontoh biru itu jangan buka. Yang buka aja, pelajari di situ ada contoh-contoh asesmen, contoh RPP, contoh pelajaran itu minimal menambah wawasan dia. Nah, saya ingin Ibu Sabrina menyampaikan bagaimana perkembangan PMM yang sudah dilaksanakan. Saya masih mengerjakan PMPM itu kenapa kurikulum berubah. Saya nonton videonya, saya jawab pertanyaan-pertanyaannya, dan terakhir saya mengerjakan aksi nyata, yaitu mensosialisasikan mengapa kurikulum itu harus berubah dengan teman sejawat, dengan anak didik, berupa pembagian berupa angket. Wawancara pun sebenarnya bisa, tapi saya memilih itu. Dan sekarang masih menunggu sertifikat untuk saya peroleh, dan itu saja saya lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin bagaimana perkembangan kegiatan ekstrakurikuler kita berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Jadi Bapak Ibu pembina ekstrakurikuler, saya ingin tahu bagaimana kegiatan ekstrakurikuler ini
dikaitkan dengan apa ya, pembelajaran yang menyenangkan sama menumbuhkan karakter yang baik yang bertitik tolak pada karakter profil pelajar Pancasila. Untuk itu Bapak Madi kami persilakan. Pak Madi. Selama saya mengajar ekstrakurikuler, jujur saya itu dari nol, dari anak-anak yang tidak bisa sama sekali main musik. Saya lihat dulu bakat mereka itu lebih kemana. Di sini kan saya mengajarkan musik panting. Dari musik panting itu ada berbagai macam instrumen alat, ada panting, terus biola, terus agung, babun. Nah, dari itu semua saya suruh mereka mencoba alat masing-masing instrumen tersebut. Nah, dari masing-masing instrumen itu mereka kelihatan ada yang lebih bakatnya ke babun, ada yang agung, ada yang panting. Nah, dari situ setelah saya bagi spesifik itu, terus saya berikan mereka tantangan. Misalkan yang suka panting, yang bisa main alat musik panting, jadi saya berikan tantangan cari 3 buah lagu yang ada musik pantingnya, terutama lagu musik Banjar. Nah, jadi mereka mencari lagu dari musik Banjar tersebut menggunakan panting. Mereka merasa tertantang dan mereka merasa senang. Oh, saya ada bakatnya di musik panting. Nah, jadi setelah saya berikan waktu selama 2 minggu, alhamdulillah akhirnya mereka berhasil mencari 3 lagu dari yang saya suruh tadi. Dan masing-masing juga alhamdulillah dari pemain babunnya, dari pemain agungnya, terus vokalnya juga menguasai alat musik panting, dan mereka saya gabungkan semuanya. Alhamdulillah sinkron dan mereka merasa tertarik, dan juga mereka minta waktu tambahan bagaimana caranya mereka bisa lebih mendalami lagi apa yang mereka pegang instrumennya, baik panting atau babun dan sebagainya. Terus mereka juga minta tambahan lagu supaya lebih warna lagi musiknya. Dan malahan mereka juga dapat ide, Pak, bagaimana Pak kalau kita gabungkan dengan tarian? Jadi saya, berarti saya lihat nih murid-murid ini berkembang. Mereka pikir kritis, bagus juga kata saya. Jadi yang awalnya mereka cuma fokus di musik panting, mereka mencoba untuk menggabungkan dengan tarian. Nah, jadi tarian saya latih juga di situ sambil saya bina juga, dan mereka musik panting mengisi tariannya dengan musik rap. Nah, jadi antara tari dan panting mereka itu ada ikatan rasa, wiraganya, dan alhamdulillah dari ketiga itu mereka merasa bangga dan merasa menyenangkan untuk belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Dan mereka juga ingin katanya punya ide, Pak, bagaimana misalkan ini dibikinkan sanggar, terus kami bisa main dan bisa ya dikatakan berwirausaha dengan menghibur masyarakat di sekitar sekolah ini. Nah, jadi bisa menghasilkan uang dari musik panting dan tari-tarian, dan mereka juga selain belajar di sekolah juga mereka bisa mengeksplor di masyarakat setempat. Oke, cukup itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.